الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. Sidang Jumat yang saya cintai, ada salah satu firqah, kelompok yang berkembang di negeri kita ini sejak 20 tahun lebih yang lalu, yang ajarannya sangat sesat dan menyesatkan. Bahkan kalau kita timbang dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah, tidak ragu lagi bahwa ajaran mereka ini telah keluar dari Islam. Walaupun mereka mengatasnamakan Islam, mereka adalah orang-orang yang dididik oleh para orientalis di negeri-negeri mereka. 2-3 abad yang lalu, para orientalis itu langsung mendatangi negeri-negeri Islam, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Mesir, dan seterusnya. Mereka turun terjun langsung merusak akidah dan amaliyah kaum muslimin. Pada awal abad ke-20, mereka telah mendirikan beberapa madrasah mereka yang tersebar di negeri-negeri mereka. Kemudian mereka mengundang abnaul Islam, anak-anak Islam ini, untuk belajar ke negeri-negeri mereka. Inilah madrasah orientalis, atau yang saya namakan dengan nama Yahudi gaya baru. Selesai mereka menamatkan pelajaran, mereka belajar tentang Islam biza'mihim, menurut persangkaan mereka. Kemudian mereka pulang ke negeri-negeri mereka, mengajarkan Islam kepada kaum muslimin yang tidak pernah kita dengar dari bapak dan kakek kita, tidak pernah kita dengar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus berkembang. Mereka pun membuat perguruan, madrasah-madrasah kecil di negeri-negeri kaum muslimin. Apa inti ajaran mereka? Dan ini tersebar di sebagian perguruan Islam. Pertama, mereka mendakwakan kesatuan agama, wahdatul wujud, wahdatul adyan, kesatuan agama. Semua agama adalah sama, tujuannya adalah satu kepadanya. Tidak ada perbedaan antara Islam, Kristen, Yahudi, Konghucu, Buddha, Hindu. Sama semuanya. Semuanya berada dalam kebenaran. Ini ajaran yang sangat berbahaya, merusak dan membatalkan dan menghancurkan akidah seorang muslim, di mana Rabbuna telah tegaskan tadi, Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Tidak ada agama yang sah di sisi Allah kecuali Islam. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku redha Islam sebagai agama bagimu. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain dari Islam, maka tidak akan diterima agamanya dan dia termasuk orang yang rugi nanti di akhirat. Berkembang ajaran ini sejak kurang lebih 20 tahun yang lalu di negeri ini, dengan sejumlah tokoh-tokohnya. Kemudian sekarang mereka telah mempunyai anak cucu dan mengembangkan lagi ajarannya, wahdatul adyan, kesatuan keagamaan ini. Yang kedua, dari inti ajaran mereka,
memasukkan keraguan ke hati kaum muslimin untuk meragukan kebenaran Islam, meragukan kebenaran Al-Quran, meragukan kebenaran sunnah, meragukan kebenaran dakwah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, mencaci maki para ulama kita dari generasi ke generasi, sampai Al-Imam Asy-Syafi'i pun tidak luput dari caci maki mereka. Padahal Rabbuna telah menegaskan kepada kita, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang ragu. Kita yakin akan kebenaran Islam, kita yakin akan kebenaran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kita yakin akan kebenaran Al-Quran dari awal sampai akhir, meskipun kita belum paham sebagiannya atau secara keseluruhannya. Qul sadaqallah, katakan benarlah Allah. Sebagaimana Nabi yang mulia pernah bersabda, "Ma kharaja minni illa haqqun." Tidak keluar dariku melainkan kebenaran, yang adalah kebenaran di atas kebenaran. Mereka memasukkan sedikit demi sedikit keraguan demi keraguan di dalam hati, tashkik di dalam hati seorang mukmin. Padahal kalau kita membaca Al-Quran, di awal-awal Quran, di awal surat Al-Baqarah, Allah berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab ini la raiba fihi, tidak ada satupun keraguan, tidak dimasuki satupun tuduhan, tidak ada keraguan akan kebenarannya, tidak ada keraguan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, tidak ada keraguan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah tabaraka wa taala. Yang ketiga, inti dari ajaran mereka mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Ini adalah asas daripada ajaran Yahudi. Karena itu Allah menegur di kitabnya beberapa kali, ya ahlal kitab, lima talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahlul kitab, kenapa kamu mencampurkan yang hak dengan yang batil dan kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu tahu? Mereka memasukkan ajaran-ajaran dari luar Islam ke dalam Islam. Salah satunya adalah yang berkembang pesat di negeri kita adalah Natalan bersama, ikut perayaan hari-hari keagamaan dari agama-agama yang lain dan lain-lain. Mereka memasukkan dalam peribadat, dalam keyakinan, dalam peribadatan, dalam akhlak, dalam muamalah. Lihat cara bermuamalah kita, penuh dengan yang haram. Lihat bank-bank konvensional yang ada ini adalah bank-bank ribawiyah. Orang pertama yang membuat bank konvensional adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Yang keempat, inti dari ajaran mereka adalah meninggalkan ketaatan kepada Allah sedikit demi sedikit untuk menuju kepada kemutlakan. Tidak ada taat kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu kita lihat seorang mahasiswa di salah satu perguruan muslim, dia tarkus salat, meninggalkan salat bukan karena malas, tapi karena keyakinan memang salat tidak wajib. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi khatib dan jamaah. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.